Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Haris Simanudin, Hanidiarini Suarasi, Umniatul Zakia, Kisah Komayori, dan yang terakhir Raka Abiyu Widyatmaka. Untuk pembahasan mata kuliah perpajakan kali ini yaitu pajak penghasilan pasal 22 dan 23. Untuk pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian pajak penghasilan pasal 22, yang kedua isi pajak penghasilan pasal 22, yang ketiga pengertian pajak penghasilan pasal 23, dan yang terakhir isi pajak penghasilan pasal 23. Pengertian pajak penghasilan pasal 22. Menurut UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pada umumnya, pajak penghasilan pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Selanjutnya isi pajak penghasilan pasal 22. Menteri Keuangan sudah menetapkan untuk isi pajak penghasilannya, yaitu yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 sehubung dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dan yang terakhir, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Berdasarkan penjelasan pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah yang pertama, bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Untuk yang selanjutnya, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Selanjutnya, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Materi selanjutnya yaitu tarif pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API, maka dikenakan 2,5% dikali nilai impor. Non-API dikenakan 7,5% dikali nilai impor, yang tidak dikuasai dikenakan 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendaharawan pemerintah, BUMN atau BUMD, dikenakan 1,5% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu yang pertama, kertas dikenakan 0,1% dikali DPP, PPN atau tidak final. Semen dikenakan 0,25% dikali DPP, PPN tidak final. Baja dikenakan 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Otomotif dikenakan 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pemungut pajak penghasilan pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan 0,25% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API dikenakan 0,5% dikali nilai impor. Selanjutnya, atas penjualan yang pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar, kapal pesiar dengan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar,
rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Yang keempat, apartemen dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihan lebih dari 10 miliar. Selanjutnya, kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang. Selanjutnya, yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Selanjutnya, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai, impor sementara, impor kembali atau reimpor, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Oke, materi selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah selain yang telah dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Materi yang selanjutnya isi pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama, pembayaran putih potong dan pelaporan pasal 23 ini. Pembayarannya dibayarkan oleh pihak pemotong melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan jatuh tempo pembayaran pajak penghasilan pasal 23 diberlakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk bukti potong pajak penghasilan 23, pihak pemotong harus membuat bukti potong untuk pihak yang dikenakan pajak dan untuk melakukan pengisian pajak pada e-filing di online pajak. Selanjutnya, pelaporan pajak. Berkaitan dengan pelaporan ini, pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan mengisi SPT PPh pasal 23 atau 26 dan dapat melaporkannya melalui fitur pajak online dan e-filing gratis di online pajak. Untuk tarif pajak penghasilan dan objeknya, tarif 15% dari jumlah bruto. Yang pertama itu dividen. Kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Yang kedua itu hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif selanjutnya itu tarif 2% dari jumlah bruto. Apa aja yang ada di dalam sini, yaitu sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang selanjutnya imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultan. Imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam PMK nomor 141 garing PMK titik 03 garing 2015, efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif pajak penghasilan pasal 23. Pihak pemotong pajak penghasilan pasal 23 yaitu badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk direktur. Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 yaitu wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Untuk pengecualian pajak penghasilan pasal 23, yang pertama penghasilan yang dibayarkan atau berulang kepada bank. Sewa yang dibayar atau terutang sehubung dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya itu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.